Di antara yang sekarang dominan itu adalah feminisme neoliberal sebenarnya. Oke. Jadi feminisme yang ternyata dalam bahasa Nancy itu adalah malah menjadi pelayan atau handmaiden of capitalism kata dia. Saya tidak membayangkan kalau tidak ada tokoh-tokoh agamawan Muslim gitu ya, juga agama-agama lain ya, yang mencoba untuk menerjemahkan feminisme ke dalam alam pikir orang Indonesia ya, feminisme tidak akan masuk gitu ya. Susah ya. Terus kalau kita ngomong komunitas santri itu ya, secara sosial ekonomi ya harus dikatakan memang dari kelas menengah ke bawah ya, di mana yang mereka terutama inginkan kan kesetaraan ekonomi terlebih dahulu ya. Nah kalau ini belum tercapai susah. Makanya feminisme saya kira harus kembali ke hitohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdullah Hamid di Dunia Santai Podcast. Pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau namanya Mas Amin Mudzakkir ya, sarjana sastra, magister humaniora, dan alhamdulillah beliau baru saja menyelesaikan S3-nya di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara. Bagaimana kabarnya Mas Amin? Alhamdulillah ya. Nah, saya ini termasuk follower dari Mas Amin dari status beliau ya. Status Mas Amin ini selalu ditunggu ya karena mempunyai nilai-nilai satir yang tinggi gitu ya. Nah, beliau teman-teman sekarang beliau merupakan salah satu santri yang mengambil jalan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Sekarang kalau nggak salah di BRIN ya Mas Amin ya? Betul. Di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulu LIPI ya, sekarang namanya 2021 sudah menjadi BRIN. Mas Amin ini menarik teman-teman. Beliau hasil dari disertasinya sebentar lagi akan di-launching oleh Gramedia. Buku beliau berjudul Feminisme Kritis, Gender dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Amin, bagaimana sih asbabul wurud, kenapa jenengan mengambil judul ini? Oh ya, terima kasih Mas Hamid. Buku itu berangkat pertama-tama dari disertasi ya. Saya menulis pertama-tama mengenai, sebenarnya awalnya saya menulis tentang aspek keadilan dalam pemikiran Nancy Fraser ya. Dalam perjalanannya kemudian saya menemukan bahwa Fraser ini tidak hanya ngomong keadilan, tapi juga ruang publik dan negara kesejahteraan ya. Tiga tema itu ya. Lalu kemudian saya di akhir harus membungkusnya dalam satu konsepsi atau teori yang lebih solid gitu ya. Nah, saya menemukan konsep itu critical feminism ya. Itu sebuah istilah yang memang berkembang dalam diskursus filsafat, feminisme terutama ya, yang merupakan kombinasi atau campuran dari teori kritis mazhab Frankfurt dan sosialis feminis ya. Jadi ini dua arus ketemu menghasilkan feminisme kritis itu. Kenapa mengambil tokoh Nancy Fraser ini? Kenapa tidak tokoh-tokoh yang lainnya? Nah, ini. Awalnya kan saya S2 juga di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara ya. Saya mengkaji seorang filsuf perempuan juga namanya Sheila Ben Habib ya. Dia juga feminis dan bagian dari critical theories mazhab Frankfurt ya. Nah, dari situ saya kenal dengan namanya Nancy Fraser ini yang merupakan mitra dialog dari si Nancy Fraser gitu. Jadi ini satu perjalanan intelektual yang panjang memang ya, sampai kemudian saya menemukan tokoh bernama Nancy Fraser. Nilai apa, keunikan apa yang membuat Anda mantap mengambil tokoh ini? Saya kira begini, dalam situasi di mana wacana teori sosial dan filsafat itu sekarang ini memang didominasi oleh katakanlah oleh wacana kanan ya, atau liberalisme gitu ya, maka saya merasa perlu satu penyegaran ya, penyegaran dari perspektif yang lebih kritis gitu ya. Nah, Nancy ini berangkat dari tradisi kiri ya, tradisi kiri sosialis gitu, sosialis yang saya kira bisa memperkaya kita dalam memahami tidak hanya feminisme tapi juga cara kita memahami gerakan sosial secara lebih luas ya. Jadi feminisme tidak hanya dipahami sebagai hanya masalah perempuan, tapi juga masalah keadilan sosial gitu. Jadi ini saya kira penting dan relevan bagi Indonesia gitu. Saya pernah membaca status Mas Amin itu terkait bagaimana feminisme itu
dalam tanda kutip hanya sebagai sekedar dalam tanda kutip kepentingan seseorang yang membawa paham itu sendiri, tapi apakah ini feminisme itu juga benar-benar dalam tanda kutip memperdayakan atau memberdayakan perempuan gitu. Gimana asbabul wurud dari feminisme itu? Mungkin teman-teman bisa disediakan ceritakan sedikit, Mas. Ya. Feminisme ini kan banyak variannya ya. Banyak variannya, banyak ragamnya. Nah, di antara yang sekarang dominan itu adalah feminisme neoliberal sebenarnya. Jadi feminisme yang ternyata dalam bahasa Nancy itu adalah malah menjadi pelayan atau handmaiden of capitalism kata dia. Pelayan kapitalisme. Apa itu? Itu feminisme yang melulu berpusat pada masalah-masalah perempuan secara esensialistik gitu ya, yang terpisah dari soal-soal ekonomi politik gitu, yang dalam perkembangannya itu menjadi hanya semacam instrumen bagi perempuan kelas menengah atau elit dalam memperjuangkan status sosial ekonomi mereka sendiri gitu ya. Jadi makanya isu-isu yang diperjuangkan pun sangat elitis, sangat segmented ya, kelas menengah banget gitu tidak membumi lah ya, tidak membumi. Misalkan mereka lebih lebih aktif menyuarakan soal-soal mengenai seksualitas gitu ya, kebebasan tubuh, otonomi tubuh dan seterusnya ya. Sementara isu-isu mengenai kesejahteraan perempuan atau laki-laki secara lebih luas itu bahkan terabaikan gitu ya. Terlupakan dalam wacana dan perjuangan mereka gitu. Itu yang membuat saya kira NC ini penting, terutama di masyarakat yang memang secara ekonomi itu begitu timpang dan secara kultural begitu terpolarisasi gitu ya. Kalau tidak salah adanya paham feminisme ini adalah sebuah paham yang menuntut perempuan mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, terutama bekerja di sektor-sektor publik kan gitu. Betul. Nah, sehingga mohon maaf di beberapa negara-negara yang asbabul wurud dari teori feminisme ini banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian diterima di dalam tanda kutip pekerjaan di sektor-sektor publik gitu ya, mungkin di pabrik, di industri dan seterusnya. Tapi ada salah satu seseorang yang mengatakan dengan adanya feminisme adalah sebuah ajaran yang dalam tanda kutip yang kalau dalam bahasa agak kurang sopannya itu membayar murah perempuan, upah perempuan dengan adanya itu. Gimana Mas menurut pandangan Mas Amin tentang? Iya, itu kan memang begini dalam wacana gender itu kan norma yang berlaku di mana-mana itu ya. Ya apa kita sebut patriarkisme gitu kan. Itu kan membagi laki-laki sebagai pencari nafkah ya atau breadwinner gitu ya, dan perempuan sebagai caregiver. Jadi telah sedemikian rupa dibelah seperti itu ya. Maka akibatnya diasumsikan perempuan itu hanya menerima nafkah, sehingga yang berhak terima itu laki-laki ya. Akibatnya apa? Akibatnya lembaga atau pabrik atau perusahaan itu ya membayar lebih rendah terhadap perempuan karena diasumsikan mereka itu akan mendapatkan nafkah dari suami-suami mereka gitu. Betul. Nah, itu dalam konteks Amerika Serikat yang dikaji oleh Nancy ya, itu tercermin dalam skema-skema kebijakan atau insentif kesejahteraan ya, di mana perempuan yang katakanlah yang single gitu ya, yang tidak menikah atau yang tidak terdaftar secara resmi sebagai orang tua gitu, mereka tidak mendapatkan insentif gitu ya, karena perempuan itu mendapat insentif kalau dia menjadi caregiver ya, menjadi pengasuh anak yang terdaftar di katakanlah di negara di Tenggara gitu ya. Jadi perempuan single, perempuan atau yang memilih pengasuh anak tanpa dokumen resmi ya, dokumen resmi pemerintah ya tidak termasuk dalam insentif itu gitu. Oke. Jadi memang di sisi lain feminisme membawa angin segar buat perempuan di seluruh dunia untuk disamakan haknya ya, terutama bekerja di ruang publik. Tapi di sisi lain ada dalam tanda kutip hidden agenda terkait dengan adanya feminisme ini hanya sebagai dalam tanda kutip pembenaran pembayaran upah dalam tanda kutip murah untuk perempuan karena tadi ya perempuan diposisikan seperti tadi. Nah, kemudian yang menarik ini Mas Amin, sekarang di Indonesia ya, khususnya di dunia kita ya, santri pesantren itu kan
banyak sekali ya, dan saya juga sangat mendukung sebenarnya gerakan-gerakan feminisme ya. Kita tahulah ulama-ulama kita yang sangat pro dan menggembor-gemborkan dan mengkampanyekan tentang ini. Saya juga idola saya Buya Husain Muhammad, kemudian Mas Mubadalah ya, Kang Fakih Abdul Qadir dan Mbak Aminah ya Sutardi ya, Mbak Aminah siapa, Komnas Perempuan itu, Aminah Sutardi ya. Nah itu beliau dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Nah bagaimana fenomena-fenomena ini? Kemudian kita juga punya namanya KUPI ya. KUPI. Kemudian alhamdulillah kemarin PBNU juga dalam sejarahnya memasukkan pengurus-pengurus perempuan di jajaran elit lah ya, ketua PBNU. Bagaimana menurut Mas Amin ini? Ya, di buku saya yang nanti akan dicetak akhir bulan ini itu ada satu bagian mengenai feminisme Islam ya di Indonesia. Satu bab ya di dalam buku ini ya. Satu subchapter, satu subbab ya. Nah, memang menarik ya, ada satu arus dalam komunitas Muslim ya yang mencoba untuk memperjuangkan keadilan gender gitu. Meskipun saya kira memang mereka tidak selalu berangkat dari feminisme ya. Jadi dulu kan Gus Dur juga bilang bahwa tidak harus menjadi seorang sosialis untuk memperjuangkan keadilan kelas kan gitu kan. Nah, dalam konteks gender juga sebenarnya sama. Saya lihat beberapa pemikiran yang berkembang di kalangan pesantren ya, di kalangan kelompok Muslim, termasuk di kelompok Muslim yang kita sering sebut konservatif itu ya. Itu muncul satu semangat ya untuk memperjuangkan keadilan gender menurut versi mereka gitu. Dan saya kira tidak semuanya berangkat dari apa yang dibayangkan oleh kelompok feminis liberal di barat gitu ya. Jadi dengan mencoba untuk menggali argumen dalam tradisi keagamaan ya, dalam teks kitab suci, dalam khazanah literatur keagamaan, mereka menemukan dasar-dasar untuk melakukan perjuangan keadilan gender gitu. Nah, memang ini satu arus yang menarik ya, artinya untuk mencapai gender equality itu ya, itu banyak jalan sebenarnya. Betul. Jadi bukan hanya melalui apa yang disebut sebagai feminisme ya dalam petik ya, meskipun kemudian para pengamat lalu melabelinya sebagai Islamic feminism itu tadi ya. Dan saya kira memang ada beberapa hal yang lalu menimbulkan apa ya, kita bisa bilang menimbulkan dinamika ya. Misalkan begini, dalam konteks feminisme di barat memang agama itu seringkali dianggap sebagai bagian dari patriarki ya. Sesuatu yang secara inheren itu memang dianggap merendahkan perempuan gitu ya. Tapi saya kira itu suatu yang bias ya. Saya coba mengangkat beberapa literatur tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara Muslim lain yang memperlihatkan bahwa justru dengan agama perempuan itu bisa mencapai liberasi gitu ya. Nah, ini tentu saja sebuah tantangan ya, artinya sementara kita selama ini selalu diminta untuk terbuka pada arus dari barat gitu ya. Saya kira sebaliknya juga barat perlu terbuka terhadap arus dari timur ya, dari pengalaman, dari praktik yang dilakukan tidak hanya oleh perempuan, itu juga laki-laki di negara-negara Muslim yang mencoba untuk merealisasikan keadilan gender dalam kerangka kultural mereka gitu kan. Nah, saya mencoba dan Nancy Fraser saya kira memberikan satu kerangka teoritis yang cukup gitu ya, meskipun saya juga memberikan beberapa catatan ya, yang cukup untuk mengelaborasi itu ke dalam tingkat yang lebih filosofis gitu ya. Lebih proporsional. Lebih akademis, lebih bisa diperbincangkan oleh juga hasanah audiens di barat gitu ya. Jadi dengan adanya gairah semangat oleh dalam tanda kutip teman-teman dalam dunia pesantren maupun aktivis Islam saat ini tentang feminisme dan gender di Indonesia merupakan angin segar lah ya Mas di Indonesia. Bahkan kemarin saya sempat mampir di Kuala Lumpur ketemu dengan teman-teman perempuan dan ulama muda Malaysia. Malaysia tidak seberani di Indonesia. Beliau mengatakan seperti itu. Meskipun ini Mas, ada catatannya, meskipun kelihatannya sebagian besar isu yang diangkat itu lebih pada isu-isu kultural ya, lebih pada isu-isu bahkan individual. Jadi
suara-suara yang mau mengangkat posisi perempuan marginal atau kelas bawah dalam komunitas pesantren misalnya itu masih belum terlalu keras gitu. Betul. Jadi saya memberikan catatan di situ bahwa feminisme Islam juga punya keterbatasan ya. Betul. Karena masih seringkali berbicara dalam bingkai-bingkai sebagaimana di barat ya, bingkai-bingkai yang yang lebih bersifat kultural daripada struktural gitu ya. Oke. Jadi saya kira ke depan itu saya mencoba untuk menawarkan agar para feminis muslim ini mulai memasuki satu wilayah kita sebut wilayah feminisme kritis ya, yang lebih bernuansa kiri gitu ya, sehingga bisa lebih menyuarakan pengalaman perempuan yang secara ekonomi termarginalisasikan. Oke. Jadi bukan perempuan dalam tanda kutip elit ya, bukan, tapi betul. perempuan Kelas bawah. Ya warga, nah di ini kan kelas bawah kan banyak kan, yang yang sekarang ini misalkan mereka mendapatkan dampak gara-gara penyakit PMK ya gitu kan, yang punya ternak sapi macam-macam itulah ya, bukan perempuan yang wangi-wangi di Jakarta itu bukan, tapi perempuan-perempuan yang di desa yang pagi hari nyari rumput, ternyata siang harinya ternaknya kena penyakit PMK, ini kan harus disuarakan oleh perempuan, nah termasuk misalkan soal ini yang sedang ramai kemarin itu soal RUU PRT ya, yang nyaris tidak mendapatkan perhatian cukup dari para aktivis feminis itu. Oke, singkatannya apa Mas Amin PRT? Pembantu rumah tangga. Oke. Jadi ini satu isu yang telah lama, tapi masih tidak ada kemajuan ya. Jadi saya lihat para feminis kurang gencar ya menyuarakan pentingnya satu dasar-dasar hukum untuk melindungi kelompok-kelompok perempuan PRT ini ya, yang saya kira itu kan banyak dari kita adalah mereka mayoritas orang menengah ke bawah ya. Betul, bekerja sebagai pekerja domestik pekerja domestik di rumah orang-orang kaya kelas menengah itu. Mereka nggak punya dasar hukumnya, nggak punya pelindungan hukumnya gitu. Betul. Ya bukan berarti saya merendahkan atau mengenyampingkan isu-isu seksualitas ya, tapi saya kira isu-isu soal kesejahteraan perempuan kelas bawah yang merupakan konstituen paling besar dari NU lah ya, atau santri ini ya, itu saya kira harus lebih disuarakan lebih keras lagi gitu ya. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi saya malah teringat kalau memang Barat mengatakan Islam itu perlu belajar feminisme, kalau kita lihat seperti Sayyidah Khadijah ya, bagaimana peran Sayyidah Khadijah menjadi dalam tanda kutip sponsor utama Nabi dalam berdakwah, baik tidak hanya dalam bidang moral bahkan finansial kan, seperti itu. Jadi yang jenengan ceritakan tadi, banyak sih orang Barat itu mengatakan agar belajar ke Barat tentang feminisme, tapi mereka lupa kalau Islam itu sebenarnya sudah terdepan lah dalam hal itu. Kita tahu lah mulai dari Sayyidah Khadijah, kita tahu bagaimana Sayyidah Aisyah menjadi seorang perempuan yang dalam tanda kutip cerdas, dia meriwayatkan hadis Nabi yang dalam tanda kutip yang paling privat. Kemudian kita tahu cucu Rasulullah Sayyidah Ruqainah Ruqainah, bagaimana beliau sebelum menikah dalam tanda kutip membuat kontrak nikah dengan suaminya agar tidak poligami dan seterusnya. Itu kan luar biasa zaman dulu. Jadi oke, selanjutnya Mas, beberapa hari yang lalu saya menemukan tulisan yang menurut saya menarik ya. Tulisannya Mbak Listia Suprobo, disarikan dari kayaknya kalau nggak salah webinarnya Mbak Lis Markus ya. Mbak Lis Markus kita tahu salah satu seorang feminis Indonesia terkait dekolonisasi feminisme. Jadi beliau menceritakan bagaimana saya kayak merasa sebenarnya feminisme dulu itu keilmuannya tidak harus diambil 100% dan diterapkan di kita lah, di negeri kita. Harusnya ada sesuatu yang kita, kalau dalam bahasa Gus Dur itu pribumisasikan harus kita arrangement ulang bagaimana feminisme itu sesuai dengan latar belakang agama dan kondisi kita. Bagaimana Mas Amin menanggapi hal tersebut tentang dekolonisasi feminisme? Ya, ini kan isu lama sejak Kongres Perempuan tahun 26 itu ya. Memang ada usaha untuk mendialogkan terutama antara feminisme barat dan agama gitu ya. Dan saya kira berjalan dengan cukup baik ya. Artinya di kelompok agama itu ada usaha untuk menerjemahkan gagasan feminisme dari barat itu ke dalam ini ya, kerangka normatif masyarakat muslim ya gitu ya.
Jadi saya kira saya tidak membayangkan kalau tidak ada tokoh-tokoh agamawan Muslim gitu ya, juga agama-agama lain ya, yang mencoba untuk menerjemahkan feminisme ke dalam alam pikir orang Indonesia ya, feminisme tidak akan masuk gitu ya. Susah. Nah, tapi oleh karena itu pula maka tentu perlu ya kita bisa bilang penyesuaian sehingga beberapa aspek yang mungkin kalau di barat dianggap telah normal, di sini mungkin dianggap sesuatu yang masih dipertanyakan gitu. Nah, hal seperti itu ini ya memang perlu terus dibuka. Nah, masalahnya adalah memang kelihatannya diskursus feminisme di Indonesia itu agak kurang berkembang ya. Kurang berkembang. Jadi karena muternya circle-nya mengulang-ulang ya, repetisi ya. Lebih pada aktivisme ya. Aktivisme yang jadi akhirnya Akhirnya ruang debatnya itu agak sedikit sempit ya. Jadi kalau orang berbeda pendapat dalam isu tertentu dianggap wah kamu anti feminis gitu ya. Padahal sebenarnya kita dilabalisasi. Padahal sebenarnya kita sedang mencoba untuk menyuarakan satu pandangan yang juga yang berbeda, alternatif atau mungkin bahkan lebih kritis daripada yang mainstream yang ada sekarang gitu ya. Ya misalkan soal perempuan dalam politik gitu ya. Jadi kan kita tahu di Indonesia ada soal kuota dalam 30% gitu kan. Itu betul, tapi faktanya ternyata itu kan menjadi instrumen bagi siapa? Bagi perempuan elit ya, anak-anak elit gitu kan, untuk masuk ke dalam sistem politik gitu. Jadi lalu pertanyaannya apa itunya kontribusinya bagi perempuan secara lebih luas gitu ya. Nah, hal kayak gini ini memang harus kita buka terus ya. Artinya kita tidak bisa menyempitkan hanya satu pandangan mengenai feminisme itu ya. Jadi, ini menarik ini. Jadi harus dibuka seluas-luasnya gitu. Termasuk mungkin dari laki-laki ya. Karena bagaimanapun begini, saya sebagai laki-laki kadang-kadang juga masih dianggap wah pasti ini nggak bisa jadi feminis yang sebenarnya gitu ya. Karena laki-laki itu kan dianggap ya pasti ada agenda-agenda patriarkisnya juga gitu, tersembunyi gitu. Nah ini sesuatu yang saya kira harus kita baca secara lebih jernih ya. Harus dihilangkan lah kecurigaan itu. Persis. Jadi ya kita buka sebagai wacana yang untuk saling mengisi itu ya, jangan saling menegasikan gitu. Sama seperti wacana-wacana lain ya mengenai mengenai sosialisme, liberalisme gitu. Masa untuk feminisme kita menutup diri hanya pada satu tafsir tertentu gitu ya. Berarti mau tidak mau kalau bisa teman-teman itu juga menerima pandangan baru terutama tentang buku jenengan yang baru tentang feminisme kritis gender dan kapitalisme dalam pikiran Nancy Fraser ini ya. Bahkan begini Mas Hamid, misalkan soal jilbab kan sekarang sedang kembali ramai ya. Jadi saya mengikuti pendapat seorang antropolog sangat terkemuka ya, Sabah Mahmud ya, yang juga dikutip oleh Nancy Fraser itu, ketika dia melakukan riset terhadap para ikhwan di Mesir ya. Jadi berbeda dengan pandangan para feminis yang mengatakan ini bentuk ketertundukan perempuan gitu terhadap agama. Sabah melihat sebaliknya, justru melalui penggunaan jilbab bahkan niqab itu ya, perempuan bisa terlibat dalam urusan publik gitu ya. Jadi ini kan seringkali perbedaan cara pandang ya. Persis. Jadi menggali pengalaman emik ya dari atau etik ya dari para pelaku itu ya. Itu saya kira perlu ya. Jadi kita supaya feminisme tidak hanya menjadi semacam instrumen judgement ya, penilaian dari luar terhadap apa yang dilakukan para pelaku itu sendiri gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya sama juga seperti wacana lain, ini harus dibaca secara lebih ilmiah gitu, bukan ideologi gitu ya. Secara ilmiah sehingga pemanaan terhadap praktik-praktik gender itu menjadi lebih beragam, dan saya kira justru akan berguna bagi pemajuan perjuangan keadilan gender gitu. Oke, jadi saya paham. Jadi sementara saya bisa sedikit menyimpulkan, teman-teman ini ketika mau mendiskusikan suatu hal contoh tentang isu-isu feminisme, teman-teman masih dalam tanda kutip punya batasan-batasan termasuk teologi ataupun apapun yang lain itu tentang yang membatasi dia sendiri, dan terkadang beliau tidak mau dan tidak
menerima ya apa usulan-usulan baru, isu-isu baru atau apa namanya ini ilmu-ilmu baru yang sebenarnya ilmu itu juga tidak berbeda jauh tapi juga mempunyai pandangan yang hampir sama gitu ya. Jadi dia semacam menutup gitu ya. Oke, ini yang terbaru Mas. Jadi saya membaca kebetulan berita ini dari VOA Indonesia. Jadi Pengadilan Tinggi Prancis ya, Burkini dilarang di kolam umum Grenoble. Jadi kemarin termasuk tren juga di Prancis orang-orang Muslim. Jadi di Prancis ini termasuk negara yang mempunyai apa ya imigran Muslim ya sekitar 5 juta penduduk terbesar Muslim di sana. Eropa. Ya terbesar di Eropa ya. Dan mereka kemarin itu ketika di ruang-ruang publik termasuk di pantai dan di kolam renang itu kemarin mengajukan apa ya salah satu boleh menggunakan inilah burkini istilahnya ya dia kayak baju renang tapi tertutup penutup ya. Semua penutup kecuali mulai dari kecuali mata. Nah itu. Nah itu kemarin ternyata yang terbaru ya di Prancis ini ditolak itu Mas. Jadi itu mungkin bagaimana menurut Mas Amin tentang ini kan Prancis ini bagian dari satu dalam diskursus feminisme kan ada istilah the headcrab skandal ya. Jadi itu sejak 2004 memang pemerintah Prancis itu melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan termasuk jilbab ya hijab bagi anak-anak sekolah menengah negeri ya di seluruh Prancis ya. Itu menimbulkan perdebatan luas termasuk di kalangan para feminis. Mereka berbeda pendapat. Sebagian menolak karena itu melanggar hak asasi manusia yang memungkinkan siapapun berhak menggunakan apapun gitu. Tapi para feminis yang agak Islamofobik gitu ya mengatakan memang harus dilarang karena itu menimbulkan semacam ancaman terhadap ruang publik itu sendiri ya. Jadi sejak itu Prancis memang selalu disibukkan dengan soal bagaimana mengontrol ekspresi keagamaan di ruang publik gitu ya. Dan kita tahu Prancis ini kan negara yang punya prinsip-prinsip republikanisme ya seperti Pancasila di Indonesia ya. Memang agak keras. Jadi dalam konteks sekularisme mereka dikatakan strong secularism gitu ya. Sehingga Sehingga ruang publik itu termasuk tadi dikatakan di ruang-ruang tempat di pinggir pantai macam-macam itulah ya. Itu harus steril dari simbol-simbol agama. Iya. Wow. Ini memang bagian dari trauma Barat khususnya Prancis terhadap agama di abad pertengahan ya. Jadi mereka traumatik sehingga malah sebaliknya. Pokoknya semua yang bau agama itu harus hilang dari pandangan mata di ruang publik gitu. Wow. Itu ekstrim yang lain kan? Ekstrim yang lain yang di negara-negara Eropa lainnya ya tidak demikian itu gitu ya. Cuma Prancis itu dibanding Belanda, dibanding Jerman, Inggris memang paling keras ya dalam menegakkan agama sekularisme ini ya. Jadi bahkan sekularisme pun jadi agama tersendiri ya bagi Prancis itu ya yang harus dihormati dan ditegakkan lewat hukum-hukum yang ada gitu ya. Wow. Karena Prancis itu merupakan mungkin salah satu ya negara di Eropa yang dalam tanda kutip demokrasi ya. Yang kan menggunakan ini ya. Jadi kerajaan. Satu-satunya negara di dunia mungkin yang memasukkan istilah mereka menggunakan istilah laicite yaitu sekularisme ke dalam konstitusinya adalah Prancis. Wow. Jadi sebenarnya kita selama ini mengenal hanya 3 ya, liberté, égalité, fraternité. Tapi ditambah satu lagi, liberté, égalité, fraternité sama laicite. Laicite. Itu sekularisme sebenarnya. Sekularisme, oke. Jadi fondasi mereka adalah sekularisme itu. Jadi ruang publik ini baru ini sejak tahun 1905 kalau nggak salah ya. Jadi abad ke-20 mereka mengundangkan konstitusi yang memasukkan bahkan di pasal pertama itu. Wow. Pasal pertama Undang-Undang Dasar mereka itu memasukkan sekularisme sebagai dasar pembentukan kewarganegaraan mereka gitu. Wow. Sehingga ini nggak ada di Undang-Undang Inggris, Inggris, Jerman, Belanda itu nggak ada. Tapi di Prancis ada. Ada ya. Ya. Oke, menarik ini. Jadi mereka sangat strong dan strict ya dalam hal itu. Gitu. Oke, kembali lagi Mas. Ini kembali ke laptop. Apa sih alasan teman-teman ini agar membaca dan membeli dari buku dari Mas Amin ini, Feminisme Kritis? Saya kira saya telah
cek ya literatur feminisme yang berkembang di Indonesia ya, di perpustakaan, di toko buku segala macam, memang miskin perspektif ya. Oke. Jadi dapat dikatakan hampir seluruhnya itu berangkat dari perspektif liberal. Oke. Liberal artinya yang mereka perjuangkan itu terutama soal apa? Soal otonomi subjek ya, soal kebebasan mengekspresikan diri ya, entah itu tubuhnya, entah itu pikirannya, pokoknya berpusat pada aku ya, pada keakuan, pada diri gitu, diri sebagai individu gitu ya. Itu penting, bagus ya. Cuma bagi saya itu kurang itu. Kurang ya, kurang lengkap. Kurang lengkap karena aku itu kan bagian dari sebuah komunitas, bagian dari sebuah kelas gitu ya. Nah ini di Indonesia saya belum menemukan buku dalam bahasa Indonesia ya yang secara eksploratif dan spesifik membahas aspek itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui alternatif perspektif mengenai feminisme yang lebih kritis ya, buku ini saya kira buku paling penting ya. Buku yang tepat untuk memulai penjelajahan ke arah situ gitu. Oke, jadi ini ini Mas Amin mencoba memberikan perspektif baru aliran baru ya. Jadi feminisme itu tidak hanya dalam tanda kutip sebatas tentang individu saja, persis. Tapi juga bagian dari pertemuan individu-individu lain yang namanya sosial itu juga. Yang kedua yang bisa saya highlight adalah bagaimana feminisme tidak hanya memperjuangkan dalam tanda kutip masyarakat kelas menengah ke atas saja, tapi bagaimanapun kita juga harus memperjuangkan feminisme dari kelas menengah ke bawah mayoritas itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, di dekat kita dan mungkin keluarga, bagian dari keluarga kita gitu ya Mas. Betul sekali ya. Luar biasa ini. Apalagi kan kalau kita ngomong komunitas santri itu secara sosial ekonomi ya harus dikatakan memang dari kelas menengah ke bawah ya, di mana yang mereka terutama inginkan kan kesetaraan ekonomi terlebih dahulu ya. Nah kalau ini belum tercapai susah. Makanya feminisme saya kira harus kembali ke hitohnya ya. Jadi ini bahasanya Nancy, bukan bahasa saya. Oh, bahasa Nancy. Jadi dia ingin mengembalikan feminisme ke hitoh perjuangannya tahun 60-an itu, di mana saat itu feminisme adalah bagian dari sebuah gerakan sosial yang lebih luas gitu ya. Jadi bukan sekadar eksklusif gerakan perempuan, tapi gerakan sosial ya. Gerakan sosial yang bersama-sama memperjuangkan kesetaraan ekonomi, terus kemudian anti rasisme gitu ya. Kemudian juga melawan imperialisme dan yang paling penting adalah melawan kapitalisme gitu. Sesuatu yang hilang dalam diskursus feminisme setelah tahun 80-an. Tiba-tiba hilang. Jadi sekarang ini kan yang dilawan cuma patriarkisme. Cuma patriarki kan. Patriarki melulu gitu. Padahal ada dua musuh sebenarnya. Patriarki dan kapitalisme gitu. Yang kapitalisme kok nggak pernah diserang. Persis. Iya. Nah, dengan cara mengembalikan pada hitoh perjuangan generasi, terutama pada kita disebut sebagai generasi gelombang kedua feminisme ya. Maka Nancy ingin mengatakan bahwa musuh kita itu selain patriarki juga kapitalisme gitu. Ya. Dan Mas Amin sering menulis dan dalam tanda kutip bahasa-bahasa satir bagaimana feminisme itu tidak hanya dijadikan alat oleh dalam tanda kutip orang-orang untuk kapitalisme itu sendiri. Betul. Wow, menarik ini. Teman-teman, insya Allah akhir bulan ini buku beliau akan segera terbit di Gramedia. Jangan lupa kita semua ya cari pesan ya buku Feminisme Kritis karya Mas Amin ini, Mas Amin Mudzakkir ini. Mungkin terakhir Mas, tidak terasa ternyata sudah 30 menit. Terlalu serius diskusi kita. Iya, sangat. Di atas serius ini. Terlalu serius. Mungkin ada satu pesan ya terkait buku ini maupun kajian-kajian tentang feminisme kritis ini Mas untuk teman-teman. Ya, buku ini sekarang masih dalam masa pre-order ya, tapi insya Allah mulai bulan depan akan ada di toko buku ya, baik online maupun offline gitu ya. Di seluruh Indonesia. Dan saya merasa dan menawarkan ya, artinya menawarkan kepada para pemirsa, kepada para pembaca, buku ini penting karena saya merasa sekarang ini kelihatannya
feminisme atau gerakan perempuan itu seperti berjalan terpisah ya dari gerakan sosial yang lain gitu. Jadi seperti dikotomis eksklusif. Ya, ya. Jadi akibatnya lalu ada semacam, meskipun diam-diam ya, ada semacam kayak sinisme terhadap gerakan perempuan ya. Yes. Nah, saya ingin itu dikembalikan sehingga feminisme, gerakan perempuan itu bagian yang integral dari gerakan sosial untuk memperjuangkan keadilan sosial lebih luas ya. Dan buku ini saya kira adalah buku pengantar yang paling tepat ya, karena di Indonesia saya merasa saya udah cek ya ke berbagai macam program studi S2 di UI, di UGM gitu yang menggali secara mendalam alternatif terutama dari kelompok yang lebih kritis itu belum tersedia ya. Paling tidak belum tersedia dalam bentuk buku yang dipublikasi di pasaran gitu ya. Maka saya kira buku ini silahkan di order ya, dibeli di toko buku. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah 30 menit kita melewati diskusi bersama seorang peneliti yang santri tentang feminisme kritis, gender dan kapitalisme dalam pemikiran Nancy Fraser. Ikuti ya nanti Dunia Santri Podcast di sisi di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.